anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Lalu kita sudah masuk ke subtema yang baru anak-anak, yaitu subtema 3, pertumbuhan hewan. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa bersama-sama, ambil sikap yang baik untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan melihat materi apa saja ya yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri makanan, tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan hewan. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai perkalian, ya perkalian dua bilangan. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai karya dekoratif. Nah, anak-anak kita langsung saja ke materi kita yang pertama. Kita akan membahas mengenai tempat hidup hewan. Nah, anak-anak di sini Bu Tini sudah tandai ya bahwa materi tempat hidup hewan ini, ya slide yang ini silahkan nanti anak-anak tulis di buku catatan tematik. Baik, jadi tempat hidup hewan atau biasa disebut habitat, ini dibedakan menjadi dua jenis anak-anak. Ya, yang pertama yaitu darat, dan yang kedua adalah air. Nah, kita akan lihat habitat apa saja ya. Habitat hewan apa saja yang ada di darat. Nah, antara lain ada hutan, padang rumput, dan juga padang pasir. Jadi ini habitat hewan yang ada di darat. Lalu habitat hewan air itu ada air tawar dan juga air laut. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Baik, selanjutnya. Nah, kita akan melihat contoh-contoh hewan yang habitatnya di darat. Ya, ini ada orangutan, lalu ada zebra, dan juga unta. Lalu contoh hewan yang ada di darat itu misalnya ya ikan. Lalu ada juga ikan hiu. Dan ada juga gurita. Lalu selain hidup di darat dan di air, ada juga hewan yang bisa hidup di keduanya, anak-anak. Bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Misalnya ada katak. Lalu ada buaya dan juga kepiting. Jadi ini adalah contoh hewan-hewan yang bisa hidup di air maupun hidup di darat. Nah, kalau tadi dibedakan berdasarkan tempat hidupnya atau berdasarkan habitatnya, nah sekarang kita akan melihat hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi dilihat dari jenis makanannya, hewan ini dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama karnivor, lalu yang kedua herbivor, dan yang ketiga omnivor. Nah, kita bahas dulu dari yang karnivor. Karnivor ini artinya hewan-hewan yang memakan hewan lain atau pemakan daging ya. Contohnya ada harimau,
buaya, dan juga singa. Lalu yang kedua, hewan herbivor. Nah, hewan herbivor ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Ya, misalnya ada sapi, kuda, dan juga kambing. Lalu yang ketiga ada hewan omnivor. Nah, hewan omnivor ini adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan ya. Jadi pemakan segalanya. Contohnya ada ayam, bebek, dan juga tikus. Nah, kemudian anak kita sudah membahas mengenai hewan ya. Tadi dibedakan berdasarkan tempat hidupnya dan juga berdasarkan jenis makanannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perkalian dua bilangan. Ya, jadi perkalian kita mulai dari pengertian perkalian terlebih dahulu. Jadi perkalian merupakan penjumlahan berulang. Ya, contohnya ada 15 ditambah 15 ditambah 15. Ini sama dengan 3 kali 15. Hasilnya sama dengan 45. Nah, langsung saja anak-anak kita masuk ke contoh soal. Di sini soalnya yaitu 125 dikali 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan dua cara anak-anak. Yang pertama yaitu cara bersusun panjang, dan yang kedua cara bersusun pendek. Nah, kita mulai dari yang cara bersusun panjang terlebih dahulu. Di sini kita tulis soalnya ya, bersusun. Ini satunya merupakan ratusan, duanya puluhan, dan limanya adalah satuan. Sedangkan 3 di sini, 3-nya adalah 3 satuan. Nah, kita akan kalikan dulu dari yang satuannya. 5 kita kalikan 3. Ini anak-anak, 3 dikali 5. Berapa anak-anak 3 kali 5? Ya, 15. Langsung kita tulis di sini. Karena ini cara panjang, langsung kita tulis 15. Lalu kita kalikan 3 dengan 2 ya. Jadi 2-nya di sini adalah puluhan. Jadi 3 dikali 2 puluhan. Sama dengan 6 puluhan. Atau kita bisa tulis 60. Lalu 3 ini kita kalikan dengan 1 ratusan ya. 3 dikali 1 sama dengan 3 anak-anak. Nah, 3-nya kita tulis 300-an. Kita tulis 300. Lalu kalau sudah dikalikan semuanya, ratusan, puluhan, dan satuannya, lalu kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari yang belakang dulu, dari satuannya ya. 5 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 5. Lalu 1 ditambah 6 ditambah 0 sama dengan 7. Nah, 3-nya kita tulis tetap ya. Jadi ini anak-anak dengan cara bersusun panjang. Selanjutnya kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. Ya, kita tulis soalnya dulu. Nah, yang pertama kita akan kalikan 3 dengan 5. Dengan satuannya ya. 5 dikali 3 tadi adalah 15. Nah, yang akan kita tulis di sini adalah bilangan yang di belakang. Yaitu tadi adalah 5 ya. Nah, yang ditulis 5, lalu kita akan simpan 1 puluhannya ya. Kita simpan. Nih, kita simpan di atas 2. Selanjutnya kita kalikan 3-nya dengan 2 puluhan. 3 dikali 2. Berapa anak-anak? Iya, 6. Nah, 6 kita jumlahkan dengan simpanannya tadi. 6 ditambah 1. Ya, 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, kita langsung tulis di sini. 7. Lalu yang terakhir kita kalikan 3 dengan 1 ratusannya. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ya, jadi hasilnya sama, tapi tadi yang berbeda adalah caranya ya. Cara bersusun panjang dan juga cara bersusun pendek. Nah, selanjutnya kita masuk ke SBDP. Kita akan membahas karya dekoratif.
Jadi karya dekoratif itu adalah karya yang dibuat dengan teknik menghias anak-anak. Nah, di sini Bu Tini ada contoh karya dekoratif sapi ya. Ini contohnya. Karya dekoratif ini ada banyak unsur rupanya anak-anak. Salah satunya adalah unsur rupa titik. Ya, itu adalah unsur rupa yang paling dasar. Nah, ini adalah macam-macam unsur rupa titik. Ya, ada titik kecil tunggal, lalu ada titik besar tunggal. Tunggal artinya satu ya, jadi hanya satu, kalau yang ini lebih besar. Lalu ada juga titik kecil bergerombol. Lalu ada titik besar bergerombol. Dan yang terakhir ada titik kecil dan besar bergerombol ya, jadi gabungan. Nah, ini anak-anak adalah unsur rupa titik, macam-macamnya. Nah, selanjutnya ini juga perlu dicatat ya anak-anak, karya dekoratif. Di unsur rupa selain titik itu ada unsur rupa warna. Nah, unsur rupa warna ini terdiri dari 3 jenis anak-anak. Ada warna primer, warna sekunder, dan juga warna tersier. Yang pertama kita bahas dari warna primer. Warna primer ini adalah warna dasar atau warna pokok. Misalnya warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Lalu yang kedua warna sekunder. Nah, warna sekunder ini adalah warna dari campuran dua warna primer ya. Jadi gabungan warna primer. Misalnya orange dan juga hijau. Lalu yang ketiga ada warna tersier. Jadi warna tersier ini adalah warna campuran dari warna primer dan juga sekunder. Contohnya yaitu coklat kemerahan. Nah, anak-anak kita ke tugas sekarang. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak mengerjakan LKS penilaian harian halaman 68 ya, yang A sampai C. Untuk jawaban yang A dan B, silahkan langsung ditulis di LKS. Untuk jawaban yang C, silahkan ditulis di buku PS tematik. Jangan lupa nanti difotokan dan dikumpulkan ke Bu Tini. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami, dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.